Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual pemimpin dalam pengelolaan sumber daya berkaitan dengan modul 3.2. Tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah JGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, JGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan Bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, JGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video tersebut. Dan yang terakhir adalah JGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Dari analisis video yang telah kami lihat sesuai dengan LMS, maka muncul beberapa pertanyaan. Di antaranya, yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Setelah melihat dan memperhatikan video, visi sekolah yang dapat dimunculkan adalah terwujudnya siswa yang mandiri, kolaboratif, dan kreatif dengan lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Adapun prakarsa perubahan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Dalam video tersebut, pertanyaan utama yang dimunculkan adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Langkah-langkah tindakan yang dapat dilakukan guru tersebut adalah membuat pertanyaan penyemangat belajar kepada siswa. Berikutnya soal nomor 4. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan tersebut? Yakni Bagja. Sesuai alur Bagja, maka langkah yang pertama adalah buat pertanyaan. Apa yang bisa dimunculkan? Yang pertama adalah bagaimana cara mewujudkan semangat belajar murid. Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Sedangkan tindakan yang dapat dilakukan adalah 1. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merumuskan kalimat pertanyaan utama dalam prakarsa perubahan. Yang kedua, mengoptimalkan aset dan potensi yang dimiliki. Dan yang ketiga adalah membuat pertanyaan pemantik kepada siswa tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi mereka, dan membuat pertanyaan penyemangat belajar kepada siswa. Alur Bagja yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Apa yang bisa digali? 1. Kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi harapan murid agar semangat belajar? Yang kedua, strategi apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar murid? Tindakan yang dilakukan diantaranya adalah guru memberikan pertanyaan untuk mengenali informasi dan mengidentifikasi hal-hal yang dapat menumbuhkan semangat murid dalam belajar melalui pendapat dan pengalaman murid. Yang kedua, guru mengajak murid untuk mengunjungi kelas 2 dan kelas 6 untuk menambah inspirasi tentang kelas yang membuat semangat belajar. Yang ketiga adalah murid bertanya pada kelas lain tentang apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Dan yang terakhir adalah setiap murid mendiskusikan tentang apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Alur yang ketiga adalah G. Gali mimpi. Dengan membayangkan dan menggambarkan masa depan. Apa yang bisa digali adalah
Apa yang dilakukan guru untuk menggali keinginan murid untuk menumbuhkan semangat belajar? Tindakan yang dapat dilakukan terdapat 3 tindakan, yakni yang pertama adalah guru mengajak murid untuk membayangkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sehingga menumbuhkan semangat murid dalam belajar. Yang kedua, guru mengajak murid untuk menggambar kelas yang mereka bayangkan, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan secara berkelompok dengan peralatan yang disediakan. Dan yang ketiga adalah guru mengajak murid untuk mempresentasikan hasil gambaran mereka mengenai kelas yang nyaman dan menyenangkan. Alur berikutnya adalah J. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul adalah apa rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan itu sendiri. Tindakan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. 2. Murid menyebutkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar. Yang ketiga, guru membantu menuliskan daftar kebutuhan yang diinginkan murid untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang keempat, guru akan membagi tugas setiap murid untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul adalah siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, kapan mulai melaksanakan kegiatan dalam mewujudkan kelas yang aman dan menyenangkan. Dan yang ketiga, bagaimana cara yang dapat dilakukan agar rencana yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Tindakan yang dapat dilakukan diantaranya adalah murid diberi kesempatan untuk berkontribusi menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan menata kelas yang nyaman dan menyenangkan. Murid menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan tugas masing-masing. Dan yang terakhir adalah seluruh murid dibantu guru bergotong royong mewujudkan kelas yang nyaman, menyenangkan menjadi penyemangat belajar. Berikutnya, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Setelah melihat video tersebut, saya melihat peran pemimpin dalam kegiatan tersebut berupa 1. Seorang pemimpin pembelajaran mampu fokus pada aset dan kekuatan yang ada pada kelas yang diampunya. Yang kedua, seorang pemimpin pembelajaran yang mampu mengarahkan murid untuk fokus pada kekuatan kelas yang dimiliki. Yang ketiga, seorang pemimpin pembelajaran yang berperan sebagai manajer dengan aset yang dimiliki mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kelas yang nyaman, menyenangkan sebagai penyemangat belajar. Dan yang keempat, guru juga terlihat mampu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya yang ada, serta mampu membuat rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang dimiliki. Yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut, lalu bagaimana pemanfaatannya? Ada 7 modal yang dimiliki oleh guru atau pemimpin pembelajaran dalam video tersebut. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua adalah modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, yang keenam modal lingkungan alam, dan yang terakhir atau ketujuh adalah modal finansial. Adapun modal manusia yaitu guru dan murid. Guru yang terlihat dengan adanya guru yang berpihak pada murid dengan ditunjang kolaborasi dengan murid itu sendiri yang mandiri dan kreatif dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Sedangkan murid sebagai peran utama yang berkontribusi dalam kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar. Yang kedua adalah modal sosial. Adanya lingkungan komunitas sekolah yang saling mendukung dan berkolaborasi untuk mewujudkan prakarsa perubahan, mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar murid. Berikutnya adalah modal politik. Kebijakan kepala sekolah yang siap mendukung di setiap perubahan positif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat kepada murid. Berikutnya adalah modal agama dan budaya. Adanya karakter santun dan hormat kepada guru dengan cara bersalaman sebelum masuk sekolah.
Kemudian adanya sikap gotong royong murid untuk bekerja sama mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Berikutnya adalah modal fisik. Terlihat dengan adanya ruang kelas yang tersedia untuk diubah menjadi kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang berikutnya adalah modal lingkungan atau alam. Lingkungan sekitar sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan hiasan yang dapat dikreasikan oleh murid menjadi hiasan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar murid itu sendiri. Yang terakhir adalah modal finansial. Sekolah dalam hal ini memiliki dana operasional sekolah atau BOS yang dapat digunakan untuk program-program sekolah sesuai dengan petunjuk teknis penggunaannya dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan jangan lupa subscribe @muhammadnurjakim1989. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.